Oke, udah masuk semua ya, berarti ya. Saya mulai ya. Ya, Bu. Oke. Iya, Bu. Kameranya diaktifkan lah karena ini di-record oleh Akbar. Ya, jadi kameranya dinyalakan. Tadi udah mulai perkuliahan ya, sebelum sama saya ya. Udah, Bu. Jadi pasti udah pada mandi, udah siap. Jadi nanti kalau ada yang mau dicatat karena nanti ini saya mau bagi kelompok ya. Jadi saya mau bagi kelompok untuk tugas terakhir. Saya takut kalau buka masker takut turunnya lupa nih kebiasaan. Nggak apa-apa saya pakai masker ya. Apa, Bu? Iya. Saya kebiasaannya kalau udah turun dari mobil lupa, udah masuk kampus ya nggak enak diliatin ya kan. Oke. Akbar boleh di-share dulu PPT-nya. Jadi sebentar ya, Bu. Ya, oke. Ya udah kalau gitu saya bahas tugas kelompok ya. Jadi nanti ada tugas kelompok. Sebenarnya terakhirnya itu adalah membuat proposal, tetapi karena ini ada 21 ya. Jadi nanti dibagi satu kelompok itu bisa setelah UTS saja. Nanti ini dibuat dulu, kita langsung ke lapangan saja. Nanti ada ke desa mana gitu. Nanti saya akan ikut dampingi juga. Jadi buat satu seperti penyuluhan ya ke desa-desa. Satu kelompok itu berapa ya biasanya ya, Akbar? Kalau di Rek B? Kita satu kelas ini ada 36 orang, Bu. Berarti dibagi bisa dapat 6 kelompok, Bu. 6 kelompok, berarti satu kelompok 6 orang juga, 5 Bu. ya? 6, 6 Bu. orang ya? Ya, 6. Jadi dibagi saja dulu nanti. Boleh sambil kita, kan ini masih ada perkuliahan lagi nih, udah pertemuan keempat, 5, 6, 7, 8 itu udah UTS, nanti lanjut 9 itu udah mulailah udah mulailah dipikirkan mau presentasinya di mana. Nanti setiap minggu itu udah ada yang presentasi untuk apa saja yang sudah dilakukan di desa itu gitu kan, apa penyuluhannya, seperti apa. Oh, mati lagi nih kamera saya. Ya. Jadi nanti sambil setelah kuliah bisa kita diskusi gitu. Nanti kira-kira Bu, kami mau penyuluhannya ini, boleh nanti sambil kita diskusi sambil kuliah. Karena lebih enaknya memang langsung ya kan, langsung terjun ke masyarakatnya gitu. Karena ini mata kuliahnya ada di semester 7. Jadi kalau di MBK, karena ini kan kita udah programnya udah pakai kurikulum MBKM ya. Jadi di MBKM itu ada di semester 5 itu ada magang, di semester 7 itu ada KKL tematik gitu. Jadi ini mata kuliah KKL tematik, pemberdayaan sosial, pemberdayaan masyarakat. Kemarin temannya nanya. Jadi kegiatan itu adalah pemberdayaan masyarakat gitu. Ya. Bu, izin Nanti bertanya. udah mulailah disiapkan. Izin mau berbicara, ya. Bu. Ini banyak Boleh. teman-teman tidak bisa masuk ke CloudX, Bu. Gimana, Bu? Katanya bermasalah jaringan semua, Bu. Iya, makanya. Kita mau atau pindah nanti ke Zoom aja, Bu? Kemana? Atau kita mau pindah ke Zoom Google. aja? Pindah-pindah ya? Ya Ya, udahlah kalau kayak gitu. Kalau susah ya udah nggak apa-apa, saya jelaskan ini aja, nanti disampaikan ini ada berapa orang nih? 28. 28. Kalau nggak nanti Sebagiannya saya nggak kirim. masuk ya? Iya, Bu. Kalau nggak nanti saya kirim aja ke teman-teman video kita perkuliahan hari ini, Bu. Kalau kayak gitu nanti bisa aja kita pindah ke GCR aja. Takutnya nggak sama aja, kalau nggak ada sinyal mau kemanapun sama aja ya kan? Ya kan? Atau
Iya juga, pindah Bu. ke Zoom sinyalnya juga ini. Hah? Kalau ke Zoom kurang tahu ya, Bu. Atau Ah, bagaimana nanti kalau sudah selesai perkuliahan ini, kan nanti ada saya masukkan ke YouTube. Nanti di YouTube ini saya kirim share ke teman-teman, Bu, yang tidak masuk tadi, Bu. oh ya udah, boleh. Boleh nanti di-share di ini aja, di GCR aja, Akbar. Iya, Bu, boleh, Bu. GCR kita kan ada kan, nanti di-share di GCR. Jadi saya juga bisa masukkan link juga nanti. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau apa silahkan. Memang ya susah sih, lagi susah sinyal nih, makanya saya juga agak jauh dari kampus ini. Kalau di kampus sinyalnya udah redup-redup gimana gitu dia. Ya. Oke, saya mulai ya. Jadi kita udah pertemuan keempat. Jadi minggu lalu itu udah saya, bisa nggak sih dibuka itunya, PPT-nya? Walaupun kemarin ada seminar ya, webinar ya kan? Akbar bisa buka nggak PPT saya yang di GCR? Yang di Minggu GCR lalu. minggu lalu bisa, Bu. Bentar ya, Bisa Bu. ya. Jadi kalau ada kendala nanti kasih tahu saya. Oke, mulai Akbar. Jadi kita bahasnya minggu ini adalah tentang mana Akbar? Saya nggak pandai nih kalau pakai apa namanya? Udah tampil belum ya, Bu? Udah, depannya belum. Sebenarnya pemberdayaan sosialnya sama kayak pengabdian lah. Kita membuat apa yang menjadi untuk menambah pengetahuan, ya kan, apa ya, misalnya kayak penyuluhan tentang dana desa, bagaimana membangun desa itu yang tadinya nggak tahu, bagaimana harus mengelola desanya jadi tahu, misalnya desanya itu sebenarnya menjadi bisa menjadi tempat wisata gitu kan, desa wisata atau apa gitu, kayak di Percut kan. Jadi kalau dikelola sama pemerintah bisa bisa bagus, karena kan sekarang banyak dikelola oleh swasta tuh, yang kayak makan ikan yang nyebrang, ada nggak sih, ada nggak di sini di kelas ini yang pernah kepercut makan ikan? Nah kalau dikelola dengan baik kan itu bisa nambah penghasilan masyarakat juga gitu. Jadi orang senang. Cuman ya kayaknya masih kurang ini ya, kurang bersih ya kan di sana. Tapi kalau dikelola dengan baik, masyarakatnya pun jadi sejahtera juga di sana. Atau di sini ada yang tinggal di Percut nggak? Jadi kita bahasnya, saya nggak dijawab-jawab ini. Nggak enak sih sebenarnya ini kita daring-daring ini ya. Saya kayak ngomong sendiri gitu. Jadi mau ngidupin mikrofon takut di rumah lagi berisik ya. Makanya serba salah juga ini mahasiswanya ini. Ya, jadi kita bahasnya tentang pendekatan pemberdayaan masyarakat sebagai proses dalam berpartisipasi. Nah, itu. Jadi kita sebagai masyarakat membantu masyarakat di sekitar kita gitu ya kan untuk berpartisipasi. Nanti mengadakan kayak penyuluhan, makanya nanti saya mau buat ini setelah UTS, nanti pas waktu senggang atau apa, dari sekarang udah bisa lah difikirkan mau buat penyuluhan apa di desa mana, di kecamatan apa gitu. Nanti bisa diinikan sama saya, gitu, ya. Terus ini ada pendekatannya, ada salah satu faktor yang dapat mendukung tercapainya sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh jenis pendekatan yang digunakan dalam melakukan kegiatan tersebut. Nah, ini pendekatannya. Oke. Nah, ini ada dia pendekatan yang dinilai cocok dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya kelompok secara, maka pada dasarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama, kegiatan itu harus terencana. Jadi kalau nanti kalian mau buat penyuluhan itu direncanakan, dilihat dulu pas nggak dengan tempat lokasi.
Nah, misalnya kalau dia penghasil terbesar masyarakatnya adalah pertanian, terus kalian malah nggak ada hubungannya gitu kan, jadi kasihan masyarakatnya. Jadi direncanakan dulu, didiskusikan dulu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu gitu. Atau misalnya lebih banyaknya sih tentang ini ya, tentang COVID ya, baru-baru ini gitu. Terus yang kedua, pendekatan yang digunakan sebaiknya dalam bentuk kelompok dan tidak dilakukan secara individu. Nah, lebih baik ya, karena kan kalau kita individu itu bukan ini ya kan, bukan pemberdayaan masyarakat, jadi harus bersama-sama, harus berkelompok, nggak boleh sendiri pendekatannya. Nah, yang ketiga itu melibatkan masyarakat secara aktif, terutama kelompok yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan. Nah, harus ada melibatkan masyarakat. Jadi jangan hanya perangkat desanya, bukan lurahnya, bukan pegawainya gitu. Jadi semua masyarakat itu yang berpartisipasi aktif ya. Nah, yang keempat itu sasarannya harus jelas dan terarah. Nah, kalau misalnya mau buat apa nih penyuluhan tentang COVID gitu, sasarannya untuk apa masyarakat biar bisa hidup sehat, terus penekanan COVID jadi tidak bertambah lagi, masyarakat teredukasi ya kan dengan COVID ini. Kadang-kadang masyarakat ada yang ngapain, misalnya terus kayak bisa juga sih tentang vaksin ya kan, ngapain vaksin, orang corona juga nggak ada gitu kan, padahal sebenarnya ada. Tapi itulah makanya yang nggak kelihatan itu percaya nggak percaya ya kan, sama kayak santet gitu ya kan, kayak guna-guna itu kan percaya nggak percaya karena nggak kelihatan, tapi kalau kena baru terasa. Nah sama kayak gitu tuh, kalau virus corona ini nggak kelihatan, tapi kalau udah kena sakitnya tuh luar biasa gitu. Terus masih banyak ya kan masyarakat kita yang tidak menggunakan masker, keluar rumah gitu kan, masih berkeliarannya nggak pakai masker, udah kebal dia. Mungkin dia udah banyak minum vitamin, sampai semua vitamin, jadi nggak perlu lagi pakai masker. Kayak gitu misalnya. Oke, lanjut tadi udah sampai ke sasaran yang harus dah. Terus kelima, kegiatan pemberdayaan masyarakat harus memiliki dana yang cukup. Nah, dilihat lagi kegiatannya apa, jangan pula besar pula yang harus digunakan. Jadi kita lihat dulu, kalau ini kira-kira dananya cukup nggak ya? Kalau cuman penyuluhan saja, tapi misalnya kan ada yang misalnya pemberdayaan kepada ibu-ibu, misalnya mau daur ulang sampah ya kan, itu kan memerlukan dana ya kan, untuk peralatan-peralatannya itu, daur ulang sampah menjadi kerajinan tangan gitu misalnya. Nah itu kan harus memiliki dana, jadi cukup nggak dananya untuk kegiatan tersebut, jangan sampai nggak cukup ya kan. Jadi kalaupun kita dananya terbatas ya kita harus pandai-pandai untuk mengelolanya gitu. Terus lanjut, Akbar. Nah ini pendekatan yang biasa digunakan untuk membantu bagi tenaga penyuluh, LSM, lembaga pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Nah di sini ada pendekatan mikro. Dalam hal ini, kegiatan pemberdayaan dilakukan pada kelompok sasaran yang sifatnya individu. Nah, ini mikro. Terus yang kedua, sebentar ya. Yang kedua itu pendekatan meso. Nah, pendekatan ini pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok penerima manfaat. Dalam hal ini dia tujuannya itu dilakukan terhadap sekelompok dengan harapan pemanfaatan kelompok difungsikan sebagai media pelatihan, pendidikan, intervensi. Nah, itu dia.
terus serta meningkatkan kemampuan kelompoknya gitu. Terus ada pendekatan makro. Untuk tipe pendekatan ini biasa juga disebut sebagai strategi sistem besar dengan alasan menerima manfaat, diarahkan pada satu lingkungan yang lebih luas. Nah, ini ada yang pendekatan makro. Dia misalnya tuh perencanaan sosial, kampanye gitu, kayak perumusan kebijakan. Nah, ini dia pendekatan makro. Terus manajemen konflik, nah kayak gitu tuh, itu dia pendekatan makro. Kalau yang keempat, pendekatan kesejahteraan. Pendekatan kesejahteraan ini menggunakan pendekatan fokusnya itu dipusatkan pada kegiatan pemberian bantuan. Jadi bantuan kepada masyarakat yang dia itu mengalami musibah gitu, musibah bencana alam gitu, terus letusan gunung berapi, kekeringan, terus bentuk atau dalam bentuk bencana alam yang lainnya. Jadi dia pendekatan kesejahteraan. Nah, itu. Terus ada lagi yang kelima, pendekatan pembangunan. Nah, kalau ini kegiatan pemberdayaan masyarakatnya dilakukan dengan menggunakan model pendekatan dengan menggunakan lebih fokusnya pada upaya meningkatkan kemandirian, swadaya, serta kemampuan masyarakat. Nah, dibuatlah misalnya tadi kayak kerajinan ibu-ibu gitu ya kan, untuk bagaimana supaya ibu-ibu yang di rumah saja bisa membantu perekonomian keluarganya, misal gitu. Jadi dibuatlah kerajinan tangan dari daur ulang sampah misalnya yang tadi saya udah sebutkan gitu, yang sebenarnya inovasi tentang kerajinan tangan itu udah banyak ya kan zaman sekarang ini, apalagi kalau kita sering lihat-lihat di YouTube, TikTok gitu kan, mau cari resep aja itu udah gampang banget kalau sekarang. Waduh, saya kerekam ya ini ya. Masuk rekaman di grup chat ini WA. Oke, tadi udah sampai mana? Pendekatan ke-6 ya, pendekatan pemberdayaan. Pendekatan pemberdayaan ini dia ada bentuknya itu kegiatan pelatihan dia. Pelatihan di kalangan kelompok. Jadi misalnya biar masyarakat itu melepaskan diri dari kemiskinan, keterpurukan, jadi ketinggalan. Jadi membentuk satu kelompok itu maju dan mandiri, bebas dari aneka ragam ketidakberdayaan. Jadi itulah dia pendekatan pemberdayaan. Jadi yang nggak berdaya kita buat dia menjadi berdaya gitu. Ya. Nah, ini dia menurut Mardikanto mengemukakan bahwa terdapat sejumlah prinsip pemberdayaan yang dapat digunakan sebagai kerangka acuan diantaranya. Nah, kalau ini bacanya tuh ya dari satunya tuh yang dari kiri dulu ya, saya ke bawah. Tuh, karena nggak ketemu gambar 1, 2, 3, jadi ya sudah itu sajalah ya biar ada biar ada variasi, biar semangat gitu bacanya. Nggak efek juga ya. Oke, yang ke-1 itu gambar jam ya, keberhasilan sumber daya sangat tergantung pada kejelasan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Nah, terus yang kedua, jadi di sini ada prinsip ya menurut Mardikanto. Yang kedua, masalah efektivitas pemberdayaan kedisiplinan, keseriusan, serta sikap profesional di kalangan fasilitator. Ya. Jadi harus profesional ya kan. Terus yang ketiga, adanya kemauan dan partisipasi untuk ikut terlibat dalam konteks pengabdian, pemberdayaan, tergantung pada sejauh mana masyarakat diberi kesempatan dalam proses perumusan tujuan program dan pemilihan mereka yang terlibat di lapangan. Jadi harus ada sih masyarakat mau, kita juga mau sama-sama saling membantu. Nah, terus yang
sebelah kirinya nih gambar topi ini 3, 4. Adanya pemanfaatan kombinasi antara pengetahuan dan informasi. Informasi baik itu dari dalam maupun di luar masyarakat dinilai dapat meningkatkan efektivitas pemberdayaan. Jadi harus ada pengetahuan informasi. Jadi kita harus tahu dulu informasi di tempat yang kita mau buat misalnya penyuluhan atau pemberdayaan, bentuknya yang macam-macam itu ya kan. Terus yang kelima, perlunya lebih dipertimbangkan masalah faktor budaya masyarakat dengan harapan hal ini bisa mengefektifkan kegiatan pemberdayaan. Nah, dilihat lagi, dan tadi saya juga bilang, dilihat mereka itu penghasilnya apa, misalnya dia petani apa saja yang ada di situ, misalnya padi, terus jeruk atau apa gitu. Terus dilihat lagi, ini nomor berapa? Saya lupa. Nah, nomor berapa tadi Akbar? Saya Nomor 5, Bu. nomor 5 ya. Oke. Oh ya, budaya ya, faktor budaya. Nanti lihat lagi faktor budaya masyarakatnya seperti apa di sana gitu. Jangan sampai kita buat budaya kita di sini tapi nggak cocok di sana. Jadi harus dipertimbangkan lagi. Terus yang keenam, kalau sistem administrasi pemerintahan bersifat desentralisasi, maka tentu hal itu dapat dipengaruhi pada lebih meningkatkan partisipasi masyarakatnya. Gitu. Terus yang ketujuh, ini ada 16 ya. Nanti bolehlah dibaca aja atau nanti di-share aja. Akbar bahannya di grup. Iya Bu, saya share ya Bu. Nah, terus ini ada untuk lebih, ini yang udah selanjutnya ya Akbar ya, untuk lebih lebih dengan para fasilitator. Nah, agak ini saya jadi. Maka perlu lebih diperhatikan penggunaan pendekatan gender dalam kegiatan pemberdayaan. Nah, ini nih sering nih pendekatan gender ini, bagaimana partisipasi masyarakat perempuan ya kan gitu. Sering dibahas nih tentang gender dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Banyak tuh kalau mau lihat judul-judul juga banyak. Nah, terus ya kan ini juga bisa jadi misalnya nih kalian jadi untuk kayak penyuluhan atau apa, itu bisa jadi salah satu batu loncatan untuk penelitian. Udah mulai siap-siap lah, walaupun ini semester 6 ya? 5, Bu. Ini Akbar, Semester 5, Bu. Oh, semester 5. Nah, semester 5. Walaupun udah mau semester 5, semester 6, 7 ya. 2 semester. Tapi kan masih bisa dilihat-lihat lagi lah bagaimana. Nah, terus oh ya tadi saya salah tuh, kayak MBKM itu magang adalah di semester 6. Jadi semester depan itu kalian udah bisa magang. Magangnya bukan lagi 1 bulan ya. Jadi magangnya itu 1 semester. Nanti diinikan lagi kalau sudah mulai magang. Jadi tidak ada perkuliahan. Jadi disuruh milih lah nanti itu antara mau magang atau masih berkuliah. Tapi kalau dilihat jumlahnya lebih banyak magang, mau nggak mau yang sedikit mengikuti yang banyak gitu. Tapi kalau misalnya banyak yang masih mau kuliah, ya mau nggak mau ya yang sedikit mau magang harus ikut juga ke kuliah gitu. Karena kan harus banyak dulu yang mana ininya. Tapi belum tahu ya kayak bagaimana ininya, cuman ini saya seperti itu. Oke. Sebenarnya kalau merdeka ya terserah ya kan, nggak harus lihat-lihat kuota ya kan, mau yang mana, mau magang atau mau kuliah. Magang dengan kuliah sama ya? Magang dengan KKL sama? KKL nggak ada lagi, KKL sudah dihapuskan dengan mata kuliah yang lain gitu. Jadi saya juga nggak tahu apakah akan sama prosesnya dengan, paling yang berbeda itu adalah
jangka waktu ya. Karena kalau mau magang 6 bulan kan, 1 semester. Sama kayak yang lagi jalanin ini kampus mengajar, bukan kampus mengajar, ya kampus mengajar. Terus ada lagi nih kemarin pejuang muda. Nah ini ada yang lolos lagi pejuang muda. Jadi itu 1 semester semua. Nah masalah biaya saya nggak tahu apakah sama dengan KKL atau bagaimana, karena nanti akan ada dosen pembimbing yang akan mantau kegiatan magangnya itu. Oh, jadi kegiatan kami itu cuma tinggal KKN sama magang doang ya, Bu? Iya, tuh. KKN tematiknya itu ya kayak gini nanti membangun desa, berarti udah bisa. Nah, saya pun ini boleh milih juga nanti KKN tematik apakah mau ngambil atau mau masuk tatap muka. Nah, seperti itu dia. Jadi itu programnya dari prodi tuh. Terserah mau di ini. Jadi kalau magang pasti semua mau magang kan gitu. Pasti nggak ada yang mau di tatap muka. kalau menurut saya ya. Karena itu kesempatan juga kalau magang. Terus dan dia lebih lama, 6 bulan bukan 1 bulan. Kalau yang semester yang Stambuk 2018 ini 1 bulan gitu untuk magang. Bisa lah nanti dimulai diancang-ancang lah dulu karena udah mau akhir-akhir tahun itu udah bisa, karena udah harus langsung masuk kan. Kalau Stambuk 2018 itu setelah UTS baru mereka bisa jalan untuk KKL dulu, KKL namanya KKL. Jadi Bu, untuk tempat yang kami magang sama KKN itu ditentukan dari universitas atau kami sendiri yang memilih tempat kami KKN sama magang? Itu belum tahu juga. Tapi kalau misalnya dibilang ditentukan oleh mahasiswa seperti KKL ya, misalnya ini udah beda lagi ya kita bahasnya ya. Jadi nggak apa-apa lah biar tahu ya, karena udah mau semester 6, mau semester 6 ya. Jadi tempatnya itu kalau yang KKL tentukan sendiri. Cari sendiri gitu. Kalau yang KKL. Nah, tapi disiap-siapkan aja. Tapi kalau misalnya ada ketentuannya dari universitas di perusahaan ini gitu, berapa orang, nah jadi nggak susah lagi buat nyarinya lagi gitu. Tapi misalnya di sini ada beberapa ya, kemarin Akbar udah bilang ada yang kerja. Nah kalau yang KKL itu ya KKL-nya di tempat kerjanya, karena nggak bisa juga kita paksakan ya kan untuk yang bekerja itu harus KKL 1 bulan, kan lumayan masa dia izin. Tapi kalau misalnya ada juga sih yang kerja masih bisa pandai-pandai bagi waktu, kayak misalnya dia kerjanya shift gitu kan. Nah, dia bisanya KKL itu udah izin sama perusahaannya atau kantornya itu, saya dari pagi sampai siang bisa masuk izin. Terus siang sampai sore boleh, kalau boleh di deal-dealan gitu ya nggak masalah juga sih gitu. Sebenarnya pandai-pandai saja, cuman lihat aja ketentuannya bagaimana gitu. Karena belum ada info lagi dari universitas. Ya. Karena kami juga prodi masih melakukan MOA buat bisa mahasiswanya gampang gitu. Kita udah jalin kerjasama, mahasiswa yang mau magang, mereka udah welcome. Tapi selama nggak MOA ya, kayak kemarin ini udah berapa tahun ya, saya udah 2 tahun ini, kayak misalnya di kantor gubernur gitu, kantor wali kota, dinas sosial, kayaknya kantor-kantor pemerintahan itu banyak yang nerima gitu. Nah, itu juga jadi kesempatan. Nah, kemarin juga pengalaman, ada yang di dinas sosial, dia itu malahan dia mau direkrut lah gitu. Jadi honorer di sana, karena mereka suka, kamera saya mati. Karena mereka suka dengan kerjanya si mahasiswa ini gitu. Karena dia mereka lihat selama ini yang magang di sana itu, KKL di sana itu kebanyakan main game,
bukan mau tahu kerjanya gimana gitu. Kalau dia itu ternyata saya tanya, kenapa kamu bisa? Karena Bu, saya kalau udah siap kerja, saya tanya lagi, ada yang bisa dibantu gitu. Tapi sebenarnya itu rezeki juga ya kan. Ada juga yang udah sampai dibawa-bawa juga udah ada. Satu orang kemarin juga sama. Jadi ada yang sampai bilang, Bu, ini boleh nggak mahasiswanya masih magang di tempat kami gitu. Tapi terserah aja kalau masih bisa bagi waktunya ya kan mahasiswanya. Ya deal-dealan mahasiswa lah sama tempat perusahaan mereka KKL kemarin. Gitu. Karena ini udah juga kelasnya udah nambah ya kan. Kalau yang kemarin cuman tahun 2018 itu nggak ada Rek B ya. Jadi tahun ini yang ada Rek B. Yang tahun kalian 2019 ya ini ya. Iya Bu, 2019. Nah, jadi tuh kayak gitulah gambarannya. Nanti kalau mau KKL mungkin nggak jauh beda sama magang. Gitu. Mau magang dimanapun boleh aja sih sebenarnya. Apakah harus ada kerjasama? Nah itu saya belum terlalu jelas karena memang sekarang Prodi masih menjalin kerjasama sama instansi pemerintah kayak misalnya kantor camat gitu, kantor wali kota, kantor gubernur belum, masih kantor wali kota, terus camat gitu sama desa-desa udah gitu. Jadi kalau mau KKN tematik bisa nanti disarankan di desa apa gitu ada, kita ada. Cuman masih Percut sama Sunggal. Ini masih dalam proses lagi gitu. Nah, gitu dia. Jadi kemana-mana ya. Jadi nggak apa-apa lah. Namanya ini sama sih nanti kayak gitu. Jadi kalau KKL tematik. Bagaimana bersama-sama dengan pemerintah, apa yang bisa dibantu. Nah, sebagai mahasiswa. Jadi batasannya ya cuman sebagai mahasiswa ya kan. Narasumber pun belum bisa dibuat narasumber, ya kan? Karena masih mahasiswa, masih belajar gitu. Nah, oke, selanjutnya mana lagi Akbar? Kayaknya lebih tertariknya magang ya. Ini kayaknya magang semua satu kelas ini. Nah, dia ada 15 ini, 15 prinsip ya kan. Jadi adanya keselarasan, adanya masalah kecil banget ya tulisannya ya. Saya adanya keselarasan, adanya pemahaman tadi ya kan, adanya keselarasan antara jumlah biaya. Nah, biaya itu harus dipikirkan juga. Terus masalah kontinuitas, keberlangsungan gitu kan. Kegiatan dapat dijaga dan dipelihara dengan baik jika manfaat yang diperoleh jauh lebih besar ketimbang biaya yang harus dikeluarkan. Dilihat lagi. Terus masalah keluasan dan kepekaan terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat, serta terbatasnya tujuan yang ingin dicapai pada peningkatan produksi, mana yang semua ini sangat berpengaruh bagi efektif kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, itu dia ada 15, dia ada 15. Jadi pendekatan dinilai dapat melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat itu boleh dikatakan merupakan salah satu hal yang harus mendapat perhatian, jadi harus serius. Jadi apabila ikut terlibat dalam pendekatan yang tidak tepat, keliru, tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, maka tidak hanya dia, kalau makanya harus dilihat lagi yang dari 15 itu. Jadi kalau misalnya sempat ada yang tidak sesuai, maka gagallah semuanya itu. Jadi tidak akan diterima sama masyarakat. Jadi harus ada. Ya, oke lanjut Akbar. Ini saya lagi ditunggu juga ini sama senior-senior yang mau ngajuin judul.
alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting. Di sini masyarakat adalah fokus utama. Nah, jadi fokus utamanya adalah masyarakat. Yang kedua, partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan meningkatkan harkat dan martabat. Nah, itu dia. Terus berpartisipasi menciptakan suatu lingkungan umpan balik arus informasi. Nah, adanya partisipasi ya kan, harus ada umpan balik, jadi nggak bisa cuma dari kita sendiri, masyarakatnya juga harus ikut berpartisipasi. Partisipasi memperluas zona penerimaan proyek pembangunan. Dilihat lagi zonanya, memperluas zona. Terus yang kelima, partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia. Terus, bentar ya. Perluas zona, terus yang keenam ya, partisipasi dipandang sebagai penerima hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri. Dia harus ada berpartisipasi. Terus demokrasi ya kan, berdemokrasi bersama-sama, sama-sama mau membangun, didampingi untuk pemberdayaan ya kan, supaya dia yang tadi tidak berdaya, yang tadi kan jadi berdaya. Terus partisipasi, ketujuh ya. Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk mengelola program pembangunan guna memenuhi khas daerahnya. Lihat lagi tuh tadi, apa yang menjadi ciri khas suatu daerahnya, budayanya seperti apa. Oke, lanjut Akbar. Oke, terima kasih. Nah, gitu aja sih bahannya. Tuh. Ada yang mau ditanyakan? Bu, itu Bu, nanti ini kan Udah lanjut lah. Putri. Namanya siapa? enggak, Bu, mau nanya yang tadi, Bu, tugasnya, Bu. Itu nanti dibuat makalahnya atau PPT-nya aja, Iya, Bu, atau presentasinya? terakhir nanti buat makalah. Jadi gini, dibuat saja dulu, kalian mau buat penyuluhannya apa, nanti laporan akhirnya itu di di UAS. Jadi kegiatannya itu seperti apa aja gitu kegiatannya. Ya bentuknya laporan lah ya kan, makalah ya. Laporan kegiatannya saja. Masyarakatnya berperannya seperti apa. Kalian membuat dari pertama dulu lah. Kenapa mau melakukan kegiatan sosialisasi misalnya gitu kan. Terus masyarakatnya seperti ini itu diceritakan di sana. Bagaimana? Nah, apa kegiatannya di sana? Masyarakatnya sudah berperan aktif nggak? Paham nggak masyarakatnya dengan kegiatan ini? Tertarik nggak? Apakah akan dilanjutkan atau tidak? Nah, itu. Ada laporannya nanti setelah waktu UAS itu. Jadi tolong dikumpul UAS-nya, tugas-tugasnya ya, karena nanti tugas-tugasnya itulah yang akan dinilai oleh Pak Indra. Jadi tolong dikerjakan, jangan sampai lewat waktu. Nanti yang tugas, jadi kami bagi dua itu, saya itu bagiannya UTS dan UAS, jadi ada tugas-tugasnya, ya tugas itu yang kalian ke lokasi sana, nanti UAS-nya itu adalah laporan. Buatnya adalah masing-masing. Ya, karena kalau berkelompok,
Nanti banyak ada beberapa yang japri saya, mereka dia nggak ngerjain Bu, yang ini saya pusing. Jadi kalau buat masing-masing ketahuan siapa yang ngerjain siapa yang enggak gitu. Ya. Jadi UAS-nya itu adalah laporan, UTS-nya adalah bahan perkuliahan dari pertama sampai terakhir. Nanti di pertemuan terakhir sebelum UTS itu akan saya kasih tahu lah apa saja yang akan keluar di UTS. Oke, Gloria? Bu, lalu itu kan penyuluhan itu kan butuh waktu, Bu. Jadi sampai berapa kali kami untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi tersebut? Terus Satu misalkan kali aja. Oh, terus kalau misalkan kegiatan kami itu membutuhkan dana, Bu. Itu dana itu dari kelompok kami atau kami membuat rancangan terus kami mengutip dana begitu, Bu? Lebih baik tidak usah pakai dana lah. Karena kan masih, kalau yang pakai dana itu misalnya kamu ada dari pemerintah, adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu dia. Nah, itu yang tadi saya bisa sebutkan itu pakai dana tuh itu. Jadi dikelolalah dananya, misalnya dana dari pemerintah. Nah, pengabdian gitu. Kalau kayak dosen tuh ada pengabdian gitu, pengabdiannya kepada masyarakat. Makanya kami ke desa-desa melakukan penyuluhan gitu. Ilmu kami bagikan ke masyarakat gitu. Cocoknya apa ya di desa ini? Nah, seperti itu dia. Misalnya kami mau membuat tentang ibu-ibu gitu, apa gitu. Terus setidaknya ini aja sih, edukasi aja sih kalau kalian gitu. Ya, ngumpulin ibu-ibu misalnya tentang apa sih yang udah kalian pelajari gitu nanti untuk ibu-ibu gitu kan, ada gender tadi kan masalahnya, peran masyarakat terhadap apakah wanita di sana dilibatkan atau tidak, bisa seperti itu. Jadi lurah, camat atau kepala desanya tahu, oh iya perlu juga ya partisipasi masyarakat perempuan di desa kami, karena kebanyakan yang sering ikut rapat untuk kegiatan desa itu adalah bapak-bapak. Gitu. Ada lagi? Untuk masalah absen kayak mana, Bu? Absen hari ini? Iya, Bu. Screenshot kan lah, Akbar. Akbar, ini kamu udah screenshot belum, Akbar? Belum, Bu. Ibu belum screenshot, ah? Belum, Bu. Sebentar ya, Bu. Iya. Kalau bisa yang tadi ditayangkan aja, Akbar. Karena saya juga harus ada barbuk juga ini. Oh, yang tadi Ibu presentasikan ya, Bu? Depannya aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum ditutup, kelompoknya itu di ini aja ya, di list di grup ya kan. Nanti kita diskusi lagi di grup WhatsApp aja lah, udah nggak apa-apa. Jangan keluar dari grup WhatsApp. Itu kita sama-sama di sana ya. Iya, Bu. Oke, yang dekat-dekat ini nih siapa aja nih, Akbar, suruh buka kamera dulu, Akbar, sama senyum Akbar. Udah, Akbar, udah mau di screenshot. Ntar Bu, baru screenshot MPP tadi, Bu. Udah nggak apa-apa, yang keberapa aja nggak masalah, nggak harus depan juga nggak apa-apa. Boleh hidupin kameranya. Ya, tuh. Udah nih, Maria udah dari tadi nih hidup kamera dia. Lagi kerja ya, Maria ya? Lagi kerja ya? Iya, Bu. Sambil kerja, sambil kuliah. Mantap itu berarti. Nilainya aman semua, Maria? Kerja sambil kuliah? Aman, Bu. Puji Tuhan, aman, Bu. Nah, ini Maria ini bisa nih, nanti satu kelompok Maria nih bisa nih pemberdayaan masyarakat ini nanti ya kan. Untuk penyuluhan apa, nih banyak ide nih kayaknya nih Maria ini. Hati sumbang ide ya Maria ya.
Coba Bu. Udah Akbar? Sudah, Bu. Sambil nunggu Akbar nggak apa-apa ini, biar aja ditantangin Akbar. Kalau ada yang mau nanya silakan. Oh udah, Akbar nggak bilang-bilang ini Akbar. Udah di-share. Ada lagi pertanyaan? Saya udah dimatikan aja recordnya Akbar.